Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang isu kesetaraan gender. Sebelum kita jauh melangkah terhadap isu kesetaraan gender, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu gender sendiri. Nah, gender itu berasal dari bahasa Latin, yaitu genus yang artinya jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks, membagi peran, dan perilaku sosial antara perempuan dan laki-laki. Menurut ilmu sosiologi dan antropologi, gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Nah, isu-isu gender. Yang pertama itu beban beban ganda atau double burden. Mengerjakan tanggung jawab secara berlebihan yang seharusnya dapat dilakukan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua, peminggiran atau marginalisasi. Uh, karena fungsi reproduksi yang yang dimiliki perempuan, perempuan dianggap akan menghambat pekerjaan. Terus yang ketiga, kekerasan atau violence. Terjadi karena perempuan atau laki-laki dianggap lemah dan ditundukkan dan adanya narasi tubuh di mana perempuan dianggap sebagai objek seksual seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual ataupun kekerasan psikologis. Nah, berbicara tentang kekerasan, apalagi lebih spesifik yaitu kekerasan seksual ya, banyak malah terjadi di kalangan mahasiswa ini sendiri. Jadi dan ada beberapa viral seperti kasus yang kemarin seorang oknum polisi ya yang melakukan kekerasan seksual dan sehingga perempuan tersebut uh, bisa dikatakan bunuh diri ya. Nah, yang keempat, pelabelan stereotipe atau stereotipe. Nah, pelabelan yang melekat pada jenis kelamin dan berhubungan dengan fungsi dan perannya yang tidak mengandung kebenaran mutlak. Nah, yang terakhir, diskriminasi. Tindakan pembedaan karena jenis kelamin, suku, agama, atau ras. Nah, selanjutnya, peran gender dalam masyarakat. Perspektif gender diperlukan dalam pembangunan karena kebijakan, perencanaan, penganggaran, seringkali tidak netral atau bias gender. Sering terjadi kurang mempertimbangkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan, kesulitan, dan aspirasi yang berbeda, dan masih terjadi perlakuan yang tidak adil dan kesempatan yang tidak setara terhadap akses, manfaat, dan kontrol sumber daya pembangunan maupun partisipasi dalam pembangunan. Dari indeks secara keseluruhan, Indonesia menempati posisi 85, menutup 70% dari kesenjangan gendernya. Indonesia masih lebih rendah dibanding Myanmar yang di atas kita. Walaupun beda tipis, tapi tetap saja kita tetap tertinggal. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Puspayoga, menyebut tingkat kesetaraan gender di Indonesia itu masih rendah. Sedangkan data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angka kerja perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki, di mana perempuan masih 53,13%, sementara laki-laki mencapai 82,41% ya. Nah, pemerintah Indonesia telah menetapkan 2045 sebagai tahun Indonesia Emas perempuan dan laki-laki. Kesetaraan lanjutnya adalah
Bagaimana perempuan dan laki-laki itu sama-sama mendapatkan 4 hal, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan mendapatkan manfaat. Implikasi layanan bimbingan dan konseling terkait isu gender ya. Nah, terkait dengan isu-isu gender dalam masyarakat membuat kaum perempuan terus-menerus dikekang dan dibuat tunduk oleh berbagai aturan, antara aturan kebijakan. Kekerasan ini baik yang sifatnya kultural maupun struktural, kemudian menjadi sumbu kekerasan fisik dan represi. Bimbingan dan konseling sangat diperlukan dalam mengatasi isu gender tersebut guna membantu pemahaman kesetaraan gender dengan cara menganalisis peran laki-laki dan perempuan untuk mengkonstruksi pemahaman dengan cara dengan dengan cara menganalisis peran laki-laki dan perempuan untuk mengkhususi pemahaman secara gender ya. Menyikapi kesetaraan gender, tujuan utama pendidikan adalah penyadaran. Sebagai Paulo Freire dalam pendidikan kaum, terdindasnya menegaskan pendidikan tak lain sebagai upaya pembebasan kesadaran atau dialogika. Dengan kata lain, kekerasan terhadap perempuan lebih disebabkan oleh tiadanya kesadaran atau ketidaksadaran atas gender. Demikianlah demikianlah upaya satu-satunya yang lebih efektif tak lain adalah menggagas pendidikan berbasis kesetaraan gender. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.